Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau pergi dengan ibu-ibu itu merasa nyaman. Karena apa? Makanan, minuman, semua tersedia dengan sendirinya tanpa disuruh. Mereka sudah siap di dalam mobil, itu biasanya tas-tas yang isinya snack, semua logistik yang akan kita habisi dalam perjalanan. Sementara kalau pergi dengan cowok-cowok, bapak-bapak atau romo-romo, itu nanti pikirnya berhenti kita jajan. Pokoknya kalau belum berhenti jajan, kita tidak mendapatkan makanan asupan gizi. Bahkan kita lupa membeli minum karena bapak-bapak biasanya berpikir praktis. Tujuan apa kita pergi itu yang dipikir. Sementara emak-emak atau ibu-ibu selalu memikirkan bagaimana proses mencapai tujuan itu, bagaimana kesulitan kecil-kecil yang akan dihadapi, dan semua harus dijaga dengan tenang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah kelebihan seorang ibu. Memberi perhatian yang kadang hanya perhatian untuk perawatan, untuk mencoba hal-hal yang kecil diperhatikan, itu yang penting. Hari ini kita bersama gereja yang memperingati peringatan wajib Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Hasan, martir di Korea. Tetapi juga Injil hari ini bicara tentang wanita-wanita. Yesus dan murid-muridnya, dalam Injil dikatakan mereka dibantu oleh wanita-wanita setiap proses pergerakannya. Gerakan Yesus dan murid-muridnya ini selalu didukung oleh wanita-wanita dan kekayaan beserta kekayaan mereka. Sebut saja, ada Maria yang disebut Magdalena. Dia adalah orang yang diusir dari 7 roh jahat. Ada Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Ada Susana, dan dikatakan wanita-wanita yang disembuhkan dan setan-setan diusir daripada mereka, dan mereka itu kemudian mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa logistik, semua infrastruktur dan seterusnya, kita di dalam pewartaan kadang-kadang bisa tidak maksimal hanya karena lupa membawa air minum, lupa membawa snack, lupa membawa perlengkapan-perlengkapan yang kadang dianggap sekunder tetapi ternyata pada saatnya nanti dibutuhkan. Di tempat saya, di paroki saya, ada daftar ibu-ibu yang setiap hari, khususnya makan siang dan makan malam, dijadwal untuk memberi makan romonya dengan rantang-rantang mereka. Lalu pagi hari ada suster yang dari komunitas suster selalu dihasilkan makanan untuk sarapan kami. Tanpa mereka tentu kami juga akan kacau balau, jajan terus dengan berbagai macam penyakit. Maka dengan ibu-ibu ini mungkin bisa dihubungkan atau diumumkan mana yang harus dihindari masakannya, diet apa, dan kemudian akhirnya semua bisa beres. Maka saya sendiri berterima kasih dengan ibu-ibu di paroki saya, di mana ibu-ibu di daftar itu selalu memberi logistik bagi saya, bagi romo satunya, romo Gun, bagi anak-anak yang tinggal di pasturan, dan semuanya ini menjadi suatu kebutuhan sehari-hari yang kadang kalau tidak disyukuri, kalau tidak ditatap, ini hanya semacam dilupakan saja, dianggap biasa. Tetapi keterlibatan mereka sungguh-sungguh itu dirasakan. Ada lagi juga bagaimana setiap karya membutuhkan orang-orang yang memberi perhatian. Dokter
yang selalu seorang ibu dokter selalu mengingatkan romo-romo akan kesehatan. Kapanpun bisa datang untuk tes kesehatan romo-romo, dan akhirnya nanti akan ketahuan ini sakit kolesterol, asam urat, harus diberi obat atau vitamin, dan juga tentu saja harus pantang ini itu untuk mengingatkan romo-romo supaya memperhatikan kesehatannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, peran wanita sebagai ibu, sebagai perawat, sebagai pemerhati, sebagai orang yang selalu mengawasi atau supporting system, sistem yang selalu mendukung setiap kegiatan, menjadi hal yang utama. Maka dibutuhkan orang-orang seperti Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, dan juga Susana. Mari kita coba renungkan sejauh mana kita semua mendukung proses evangelisasi, proses mewartakan kabar gembira Tuhan di tengah-tengah masyarakat, supaya kelegaan dan penghiburan senantiasa dirasakan setiap orang di dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.